Filiki. Doktrin apa? Doktrin Filiki pada Konsili Konstantinus. Filikue. Ya. Itu ditolak oleh gereja Ortodoks. Yang sering... Karena akhirnya kalau Filikue itu gambarnya gini. Jadi jadi ada 3 orang dalam satu payung gitu. Jadi kesatuannya terletak pada payungnya, pada esensi ilahinya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu keluar dari Bapa dan Putra. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra, berarti di dalam Allah itu ada 2 sumber. Nah, kalau ada 2 sumber, di mana letaknya sana lah? Lalu biasanya digambarkan seperti segitiga, Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa, yang Allah itu yang di tengah, bidang di tengah itu kan hakikat. Jadi keesaan Allah terletak pada hakikat yang padahal menurut Alkitab, keesaan Allah terletak pada pribadi Bapa. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, bukan hakikat. Dan dari Bapa inilah keluarnya dan tinggalnya firman-Nya, dan dari Bapa inilah keluarnya dan tinggalnya Roh-Nya. Dan ini bukan subordinasianisme, bukan, karena baik Bapa, Putra maupun Roh Kudus tetap memiliki keilahian yang sama dengan Bapa. Ini hanya jenjang hubungan antara Bapa, Putra, Roh Kudus saja. Dan itu ditolak oleh gereja Ortodoks karena menurut gereja Ortodoks itu tidak sesuai dengan kata Alkitab, di mana di dalam Yohanes 15 ayat 26 dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa saja, tidak dikatakan Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Begitu ya. Baik, terima kasih Romo. Selanjutnya ada dari Pendeta Ignatius. Pak Freddy, mohon maaf Pak Freddy. Ya. Bisa suara Pak Freddy lebih dikuatkan Pak? Beserta sudah maksimal sekali di sini Pak. Saya malah sudah teriak. Baik Pak, baik. Ya. Saya sudah begitu maksimal sekali. Oke, saya lanjutkan di pertanyaan yang selanjutnya dari Pendeta Ignatius. Doktrin Trinitas yang mengatakan bahwa satu Allah 3 pribadi berbeda itu adalah konsepnya Tertullianus. Sementara yang saya pahami menurut gereja mula-mula atau konsili, bahwa Allah itu dipahami sebagai kesatuan hipostasis. Pertanyaan yang pertama, apakah arti hipostasis itu? Lalu yang kedua, apakah doktrin Tritunggal itu atau hipostasis itu pemahaman saya berbeda? Apakah Tertullianus itu termasuk Bapak Gereja atau bukan bidat? Tertullian awalnya dia adalah pendapat dasar teologi gereja barat, akhirnya dia mengikuti Montanisme, dia ditolak sebagai bapak gereja, dia menjadi bidat. Ya, nah, terus Tritunggal itu bukan kesatuan hipostasis. Hipostasis itu berbeda satu dengan yang lain, tetapi satu di dalam diri Allah. Kesatuannya adalah kesatuan terletak pada hakikat keilahian yang hanya satu, yang dipilih Bapa, tapi juga tinggal dalam Putra dan Roh Kudus, sehingga tidak ada 3 keilahian yang berbeda. Begitu. Jadi yang Tritunggal ini bukan dikarang oleh Tertullianus, sudah saya katakan tadi, sejak zaman Irenaeus yang adalah cucu rohaninya Yohanes itu sudah dikatakan tentang Tritunggal ini. Jelas ya? Tertullianus hanya mau menjelaskan kepada audiensnya yang orang Barat itu. Padahal ini sudah ada di gereja timur dari sejak zaman awal. Sudah ya Pak ya? Terima kasih Romo. Selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Dave Kelvin Gilbert. Ini Salom Romo Episkop. Bolehkah dijelaskan secara rinci terhadap konsili Kalsedon yang fokus utamanya adalah Duinatur Yesus? Juga berikan tanggapan terhadap gereja Koptik yang menolak hasil konsili tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Jadi pada waktu itu ketika itu ada seorang yang bernama Eutiches. Eutiches mengatakan kalau di dalam Kristus itu ada 2 kodrat, padahal 2 kodrat itu tidak seimbang. Yang satu kodrat ilahi yang lebih berkuasa, dan yang satu kodrat manusia yang kurang berkuasa. Oleh karena itu kodrat manusia itu diserap oleh kodrat keilahiannya, sehingga Yesus yang manusia itu hanya tinggal punya satu kodrat saja, yaitu kodrat ilahi. Nah, kata satu-satunya kodrat itu dalam bahasa Yunaninya mono, artinya satu, fisis artinya kodrat, sehingga mereka disebut sebagai monofisis. Nah, pada waktu itu
memang terjadi secara politik, terjadi kompetisi antara gereja di Konstantinopel dengan gereja di Alexandria, karena tadinya Alexandria itu dalam sistem pentarki tadi. Di Alexandria itu nomor 2 sesudah Roma. Nah, Konstantinopel itu tiba-tiba baru dibangun kalau sudah jadi nomor, menggantikan tempatnya Alexandria. Akhirnya Alexandria nggak terima, pimpinan dari Alexandria ini nggak terima. Nah, kalau dari kacamata Konstantinopel, Roma itu dianggap pertama karena itu kota yang beda sekali dengan pendapat orang Katolik sekarang, karena memang ke Paus itu sudah diangkat sebagai pimpinan seluruh gereja. Kita tidak setuju gereja Ortodoks dengan cara itu. Kita tahu itu pertama dalam kehormatan karena kedudukannya di ibu kota. Maka sekarang ada ibu kota yang kedua, yaitu Konstantinopel. Maka patriark di Konstantinopel itu menjadi kedua sudah Roma. Nah, disinilah gereja Alexandria marah. Akhirnya mereka mengadakan intrik politik yang waktu itu Kyrillos sudah meninggal, yang menjadi penggantinya adalah ponaannya yang bernama Dioskoros. Dioskoros ingin mengembalikan lagi kedudukan dari Alexandria, lalu mengadakan konsili yang menolak, atau konsili yang diadakan untuk mengatakan bahwa ajaran Eutiches itu sesat. Pada tahun 499 dia mengadakan konsilinya sendiri, entah karena ditipu atau memang dia mengikuti pikiran Eutiches, dia mengikuti ajaran dari Eutiches yang memang bersifat monofisit itu. Akhirnya gereja ngumpul, ini ajaran tidak benar ini. Gereja mengadakan konsili lagi pada tahun 451 di kota Chalcedon. Dan waktu itu Paus di Roma, yaitu Paus Leo, ya kan waktu itu gereja barat dan timur masih satu ya. Paus Leo membuat perumusan pemahaman pengakuan teologinya tentang Kristus yang disebut sebagai Tomos dari Santo Leo. Yang isinya ialah bahwa memang Kristus itu adalah memiliki satu pribadi dalam dua kodrat, yaitu kodrat aslinya ilahi, kodrat barunya yang diambil dari kodrat manusia, tapi dua kodrat itu disatukan dalam satu hipostasis dari Sang Sabda ini, tanpa campur baur, tanpa dapat dipisahkan, tanpa dapat dibagi-bagi, dan tanpa kacau balau. Itulah empat syarat daripada kesatuan itu. Tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dipisah-pisah, tidak campur baur, dan tidak kacau balau. Nah, ternyata pihak dari gereja yang mengikuti Dioskoros, yaitu yang sekarang kita sebut gereja Koptik, tidak setuju dengan pendapat itu karena dalam pikiran mereka itu masih Nestorianisme. Mereka hanya terpaku pada kata-kata dua kodrat. Mereka tidak mengatakan, tidak melihat selanjutnya dua kodrat dalam satu hipostasis, tidak terbagi, tidak terpisah, ya, tidak campur baur, tidak kacau balau, ya tidak ada kaitannya dengan Nestorianisme kalau begitu. Nah, karena mereka tetap mempertahankan rumusan mereka, akhirnya terjadi kacau lah. Mereka memisahkan diri, diikuti oleh saya lupa namanya, Severus dari Antiochia, sehingga gereja Antiochia pecah jadi dua. Gereja Antiochia yang Chalcedon yang ada sekarang, gereja Syria yang disebut di Indonesia mengatakan Ortodoks Syria, itu mereka. Itu karena ada gereja Syria yang memang Ortodoks itu. Jadi gereja ini akhirnya memisahkan diri. Pada tahun 553 mau disatukan dengan suatu Tomos yang dibangun oleh Kaisar Zeno. Mereka mau disatukan kembali pada gereja Ortodoks. Mereka tidak mau. Mereka tetap memisahkan diri, dan itulah gereja-gereja monofisit yang ya mereka tidak mau disebut monofisit sih, karena kata mereka, kami bukan monofisit, kami miafisit. Artinya apa? Artinya mereka percaya bahwa Kristus itu punya satu kodrat yang berasal dari dua kodrat. Nah, pertanyaan kita dari Chalcedon mengatakan, kalau gerejanya punya satu kodrat, hipostasisnya di mana dong? Nggak punya hipostasis dia. Kalau satu kodrat itu berasal dari dua kodrat, ini kan kodrat jadian. Nah, sebelum bersatu itu apa ada kodrat kalau begitu? Nah, di sini yang kita belum puas jawaban daripada pihak Oriental tentang istilah
satu kodrat yang berasal dari dua kodrat. Kita percaya bahwa satu hipostasis atau dua kodrat dalam satu hipostasis yang tak terpisah dan tak terbagi, yang tidak kacau balau dan yang tidak campur baur, itulah yang menjelaskan makna daripada dua kodrat Kristus ini. Jelas ya? Terima kasih Romo, sudah begitu jelas. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Christian Simarmata. Sepanjang konsili yang oikumenis yang telah dilakukan oleh gereja-gereja yang masih Katolik, bukan aliran, namun yang memiliki arti satu, apakah konsili-konsili berada pada kristologi firman daging? Atau Gimana? Apakah konsili-konsili berada pada kristologi firman daging atau kristologi firman manusia? Daging itu manusia maksudnya. Kan ologos sarx egeneto dalam Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi daging. Daging itu artinya manusia. Jadi nggak bisa dibedakan apakah kristologi daging atau kristologi manusia. Ya daging maksudnya manusia. Sudah ya? Ya, selanjutnya Romo, ini apakah konsili masih diperlukan oleh gereja-gereja di Indonesia? Ya tentunya, karena konsili itu sudah membuat pemahaman yang mapan tentang apa yang diajarkan Alkitab. Kita tidak bisa seolah-olah mau memasang roda baru dari gerobak kita sudah ada rodanya dari dulu. Dan akibatnya itu ajaran yang cobalan dalam orang yang muncul sekarang itu di YouTube dan lain-lain itu. Padahal itu sudah dilawan semua oleh gereja purba. Ajaran konsili itu ajaran yang sudah mapan, ajaran yang ortodoks, ajaran yang konservatif, dan memang itu ajaran Alkitab. Dan itu ajaran Rasuliah.